openingnya ya kan. Halo, ketemu lagi nih sama dua kakak beradik. Nah, kita itu mau pamitan dulu nih guys, karena kita ada mau perjalanan jauh ya. Coba tebak kita mau kemana? Yang pasti jauh. Nyebrang lautan juga nih. Ya, kita mau ke Lampung nih. Ya, mau nemuin anaknya adik aku nih di Lampung ya. Kita itu sengaja berangkat pagi biar kita itu sampai sana itu nggak terlalu malam guys. Dan aku mikirnya ini hari Minggu ya, pasti macet. Tuh adik aku ya, go to Lampung, bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Nah, walaupun banyak drama ya dalam perjalanan ya, bantal ketinggalan lah, jadi kita niat berangkat pagi, tetap aja kita siang berangkatnya guys, karena harus gocekin barang yang ketinggalan di salon ya. Tuh, terus aku sempet lupa nih kalau ini hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu itu di daerah Bekasi, tepatnya di Sumarekon itu jalan ditutup guys, sampai ke Gor Bekasi ya. Jadi kita lewat stasiun Bekasi yang menurut aku ini sih macet ya. Sebenarnya aku nggak pengen lewat sini, cuman nggak ada jalan lain. Mungkin kalian warga Bekasi tahu dong stasiun Bekasi itu kayak apa macetnya ya. Nah, tiba-tiba kita udah di tol Bekasi Barat nih guys. Nah, alhamdulillah ya, di luar prediksi, karena prediksi kita berdua itu jalanan pasti akan macet karena ini hari Minggu. Tapi ternyata nanti ya kalian lihat ya, ini jalanan sepi. Tuh, kita udah masuk ke tol nih guys. Bismillah ya, lancar. Karena kita niatnya baik, mau nengokin anaknya adik aku. Ini first time adik aku bawa dari Bekasi ke Lampung ya guys. Ternyata dia hebat juga guys. Dia memang strong woman. Tuh, udah nyampe di tol mana ini, Semanggi ya. Nah, kita masuk ke tol Kebonjeruk guys. Tuh, di sini itu biasanya mau hari apa aja ramai. Tapi ini sepi dong. Alhamdulillah ya. Jadi perkiraan aku itu ya, biasanya dari Bekasi ke Pelabuhan Merak itu 3 jam. Nah, kita nggak tahu nih, lihat berapa jam. Nah, udah di tol Cikupa. Ternyata prediksi aku salah lagi nih guys. Perkiraan aku 3 jam. Karena aku biasanya itu Bekasi Merak 3 jam. Tapi kalian tahu gak, kita itu cuma menempuh 1,5 jam. Alias 1,5 jam. 1,5 jam itu kita sudah di Merak. Nah, ini kita tadi baru keluar tol Cikupa ya. Muka aku itu udah pelor dan ngantuk banget, tapi aku harus nemenin adik aku nyetir ya. Tapi gak terasa aku pelor juga. Tiba-tiba udah mau nyampe Merak. Pemandangannya tuh bagus banget sepanjang jalan tahu. Tuh, bayangin lancar jaya ya. Oh iya guys, ini info ya, only just info. Ternyata pemesanan kapal itu kan udah gak bisa secara offline ya. Nah, nih tunggu nih, kita udah nyampe Merak nih guys. Sorry nih, aku ulangin ya. Kita itu per bulan apa kalau nggak salah ya, lupa aku tuh, udah nggak bisa pesan tiket secara online. Nah, 8 bulan lalu aku masih bisa pesan secara online pas udah deket pelabuhan. Tapi per Desember kemarin, tanggal 11 kurang lebihnya, sekarang diterapkan 4,71 km untuk pemesanan tiket. Jadi nggak bisa pesan tiket pas udah nyampe pelabuhan guys, harus 4,71 km. Tapi di sini ada drama dong, aku nggak bisa pesen, padahal aku udah 4,71 km. Tulisannya akses dilarang. Duh, gimana ya peraturan ini ya. Kita nggak bisa beli offline, tapi kita disuruh online. Sedangkan kita online, kita nggak bisa nih. Jadi mau nggak mau aku pesen di calo guys, karena emang nggak bisa pesen online. Karena berhubung aku nggak suka
pegang uang cash, jadi aku ke ATM dulu untuk bayar beli tiketnya ini guys. Tuh kita udah selesai beli tiket ya guys, aku nggak sengaja record ya. Nah kita udah mulai menuju pelabuhan nih. Sempat kesel sih ya, peraturan sekarang itu menganjurkan untuk membeli tiket secara online, tapi kita nggak bisa untuk pesan, padahal kita sudah mengikuti peraturan loh 4,71 km, tapi akses dilarang, nggak ngerti deh ya gimana nih caranya. Tapi dengan jalan pintas ya udah aku beli calo aja, dan lumayan sih ya perbedaannya gitu. Nah kita mau registrasi tiket dulu nih guys. Sempat di sini aku komplain kenapa kita nggak bisa pesan online, bilangnya ada pembaruan dari apalah itu ya. Nah kita lanjut lagi nih guys, cari dermaga yang sesuai diarahkan sama si petugas dermaga Merak ini nih, maksudnya pelabuhan Merak. Perkiraan perjalanan, karena kebetulan aku ngambil yang reguler ya, karena yang eksekutif atau ekspres itu udah full guys, jadi mau nggak mau aku ambil reguler. Rencananya perkiraannya itu bukan rencananya guys, ralat perkiraan itu 3 jam perjalanan ya guys. Kita diarahin tuh ke dermaga berapa ya, semua ini di luar prediksi, benar-benar semua di luar prediksi guys. Ini sepi banget ya, tapi alhamdulillah kita langsung masuk kapal sih, walaupun kita sempat antri sebentar. Tuh kita ngikutin mobil di depan aja karena kita diarahin ke sana. Aduh tuh orang nyebrang. Nah kita sudah sampai di dermaga yang mau kita tumpangi nih guys, ferinya. Dan alhamdulillah nih guys, kita dapat kapal yang bagus, bersih. Tuh kalian bisa lihat kan, tidak padat sama sekali. Nah ini ngecek tiket nih guys. Tuh kapalnya tuh ya. Bismillah ya guys, semoga sampai dengan selamat. Karena kita mobil kecil, jadi kita disuruh naik ke atas guys, karena di bawah itu khusus truk, khusus mobil besar. Kalian tahu nggak ini jalanan tuh kayak apa ya, gerji-gerji gitu. Tuh kita diarahin lagi untuk parkir yang benar ya. Kita muter. Sekilas kalian bisa lihat dong, ini kapal bersih banget loh. Sorry nih guys, ada gangguan ya. Barusan si Gameboy gangguin aku lagi ngisi suara. Kita masuk nih kapalnya tuh, kalian bisa lihat bersih banget. Kita lagi cari tempat yang nyaman buat kita nih istirahat ya. Tapi ternyata di sini lesehan guys, nggak nyaman buat aku. Jadi aku pilih keluar dan cari tempat lain. Cari nih ke samping nih, semoga ada tempat yang memang membuat kita nyaman ya buat istirahat ya. Sempat bingung nih aku nih kemana nih, mbaknya arahin ke atas nih guys. Wow, gak diduga pemandangannya bagus banget. Ini kapal gak seramai kapal yang pernah aku tumpangi loh guys. Ini sepi terus bersih.
Kita naik ke atas, berharap ada tempat yang nyaman buat kita. Bingung nih guys, kemana nih arah tujuannya, kemana ya kita belok kanan. Kita intip dulu. Ternyata di sini nggak ada lesehan dan kita memutuskan untuk duduk di sini. Karena perut lapar, kita makan dulu nih. Kita beli nasi padang di jalan tadi. Tuh, ya, tempatnya ya nyaman sih. Nah, ini kita udah mau sampai guys. Tuh, udah ada pemberitahuan kalau kita udah sampai di pelabuhan Bakauheni apa Bakauheni ya, pokoknya itulah ya. Tuh, bagus banget kan ciptaan Allah guys. Nih kita sekarang turun nih, udah sampai guys. Ini mobil gak mau ngalah, tapi gak apa-apa lah, kita ngalah ya, yang kecil kita ngalah. Kita keluar kapal, terus kita lanjutin perjalanan itu sekitar kurang lebih 2 jam ya kalau gak salah. Karena kita mau mampir ke tempat kakak kita dulu nih, kakak tertua kita nih di daerah Kalianda, tepatnya di Pulau Cantik. Pulau Cantik itu pernah diterjang tsunami guys, karena anak Krakatau itu sempat meletus. Tapi alhamdulillahnya kakak aku itu gak kenapa-napa ya guys. Nah, kita bingung nih mau lewat mana, lewat tol atau lewat jalan biasa. Tapi adik aku bilang lebih enak lewat jalan biasa karena pemandangannya itu masih segar-segar gitu guys. Nah, aku nih sampai sekitar jam 2 kalau nggak salah ya. Ternyata di luar prediksi lagi nih guys, kapal cuma 1,5 jam, maksudnya 1,5 jam, padahal normalnya itu 3 jam. Masya Allah, dipermudah banget untuk menuju ke sini ya. Tuh, kita lewat belakang nih menuju Kalianda ya, ke tempat kakak aku yang pertama. Bagus ya guys, masih segar banget, awannya juga bagus, jalanan juga nggak macet. Tuh, kalian lihat deh, sepanjang jalan itu kebun jagung, masih asri banget jalanan. Kita udah nyampe nih guys di Kalianda nih ya. Tuh, kita masih ngelewatin jalanan-jalanan yang ditutupi oleh kebun jagung. Bagus banget sumpah. Nah, ini kita udah mau sampai nih guys. Kita kasih surprise nih ke kakak kita. Dia nggak tahu kalau kita tuh udah sampai. Dan tada, kita udah nyampe. Akhirnya kita sampai di rumah kakak aku. Nah, sampai kita nyari tempat untuk parkir nih, maksudnya untuk cari tempat parkir yang benar ya. Tuh dia tuh kakak aku tuh, cantik kan. Tuh Markona tuh asik.